A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah. Di hari kita baru saja menjalani ibadah puasa di hari ke-19 ini. Maka mari bersama-sama kita mengawali acara ini dengan kembali sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan segala kebeningan, ketulus ikhlasan, dan kebersihan hati kita semuanya, agar dapat bersama-sama kita di pagi hari ini sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah. Kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi kita semuanya nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita semua masih sangat leluasa pula di dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan segala aktivitas yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, dengan terus memohon kepada Allah, semoga Allah hadirkan segala kebeningan dan tulus ikhlasan hati itu, adalah untuk terus bersama-sama kita saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, terutama kita mengingatkan dan menyampaikan pesan ini kepada diri kita pribadi, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Dan sejatinya inilah nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada hamba ciptaannya. Dan bagaimana kalau seandainya kita memperhatikan tidak ada sapaan yang paling indah dan paling mulia, melainkan ketika Allah menyapa hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka betapa bersyukur dan beruntungnya kita kalau seandainya ketika ucapan itu disampaikan, kita merasa dan yakin sekali bahwa kita adalah menjadi bagian daripada orang-orang yang beriman itu. Maka sepenuhnya dengan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah kita menyadari bahwa atas apa yang berlaku di dalam kehidupan kita ini, khususnya ketika Allah Al-Jami', Allah yang maha mengumpulkan, dikumpulkannya kita setiap pagi seperti ini. Maka kita meyakini bahwa apa yang berlaku pada diri kita dan sahabat-sahabat kita setiap pagi seperti ini, dikarenakan Allah masih mengizinkan kita, dikarenakan Allah masih memberikan keistiqomahan dan kesabaran bagi kita semuanya. Sehingga apapun yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini tidak menepis apa yang kita laksanakan ini menjadi prioritas utama dan utama di dalam kita mengayun langkah perjalanan kehidupan pada hari ini. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita laksanakan setiap pagi ini benar-benar menjadi langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang semoga Allah terus bimbing kita
bukan hanya di dalam perjalanan kehidupan hari ini. Mudah-mudahan ketika Allah masih mengizinkan kita untuk melanjutkan kehidupan sampai dengan hari esok, lusa, dan sampai pada saatnya nanti kita harus kembali kepada Allah. Semoga tiada hari yang kita jalani melainkan semata hanya dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan Allah selamatkan perjalanan kehidupan kita ini untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat yang tiada tara. Dan semoga Allah jauhkan sejauh-jauhnya dari kita dan seluruh anak dan keturunan kita semuanya, sahabat dan kerabat kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, dari jalan-jalan yang dimana Allah murka kepada orang-orang itu, dan dimana Allah menyesatkan mereka di dalam perjalanan kehidupannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pada akhirnya ketika nanti kita harus kembali kepada Allah, dikembalikannya kita dalam keadaan terbaik ketika Allah ridho kepada kita, dan kita pun sukacita kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah menyampaikan untuk kita semuanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan hantarkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Tiada sesuatu yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah melainkan semuanya hanyalah kebaikan-kebaikan dan keteladanan sejati, mutiara-mutiara indah. Ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka sesungguhnya penjelasan utama dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran, selain daripada setiap ayat itu Allah jelaskan melalui ayat-ayat yang lain, maka penjelasan yang membumi yang bisa kita saksikan sebagai contoh sejati hanyalah terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah memerintahkan kepada kita semuanya, disajikan Allah secara berturut-turut, wa atiullaha wa atiur rasul. Allah menyampaikan setara dalam hal ini, taatlah, ikutilah Allah, dan taatlah dan ikutilah Rasulullah. Dan bagaimana Allah telah menyampaikan pula kepada kita semuanya, tidak ada ketaatan kepada Allah apabila tidak ada ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa mendapati bahwa betapa mulianya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Allah menyampaikan kepada kita semuanya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Dan Allah menyampaikan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka sampaikanlah senantiasa salawat dan salam kepadanya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan mengajarkan cara berterima kasih di dalam kehidupan ini, maka betapa sesungguhnya ketika kita mendapati begitu banyaknya mutiara-mutiara kehidupan yang Allah hadirkan bagi kita semuanya dengan perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya sepatutnya dan bahkan merupakan kewajiban bagi kita semuanya kalau saat kita menyikapi atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya, untuk senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepadanya dalam kesendirian kita, apalagi dalam berjamaah seperti ini. Mudah-mudahan dengan menyampaikan senantiasa sholawat dan salam kepadanya, Allah bukakan pintu cinta yang semakin hari semakin dalam dan luas kepada diri Rasulullah agar kita dapat bersama-sama melaksanakan dan mempraktekkan atas apa yang telah Allah titahkan pula bagi kita semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian
Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah dan bukan kehendak Rasulullah sendiri. Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan ini. Dan sesungguhnya Allah menjadikan ini sebagai passcode atau sebagai password bagi kita untuk mendapatkan dibukakan seluas-luasnya pintu cinta Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala dan bahkan pintu ampunannya. Apabila kita mampu mengikuti Rasulullah, maka Allah menyampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kalian niscaya akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan kemudian Allah pun menyampaikan, Wallahu ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan bagi kita semuanya di dalam mengikuti atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah membaca di sebuah buku dan saya lupa nama penulisnya, Bapak dan Ibu. Tetapi di dalam buku ini, sang ulama menyampaikan bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah. Dan beliau menggambarkannya. Boleh jadi Bapak dan Ibu kita semuanya bisa membayangkan ketika kita misalnya berada di pantai. Dan kemudian kita berjalan di pantai yang basah itu. Maka kita bisa melihat bahwa setiap jejak yang kita jalani menimbulkan bekas telapak kaki kita. Maka, pernahkah kita merasakan dan mengalami atau kita menyaksikan bahwa ketika seorang ayah berjalan dan kemudian terlihat bekas telapaknya di pantai itu, maka kemudian sang anak yang masih kecil itu, dia berjalan mengikuti di belakang, bukannya sekedar mengikuti, tetapi dia melangkahkan kakinya di telapak yang telah dicetak oleh ayahnya itu. Maka dia bukan saja mengikuti, tetapi betul-betul mengikuti secara utuh seperti apa yang telah dijalani oleh ayahnya. Maka begitulah sang ulama menggambarkan bahwa kita mengikuti Rasulullah harus lebih pasti dan kita harus memastikan bahwa jalan yang kita ikuti adalah jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar mengikutinya. Maka dari itulah Bapak dan Ibu, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran serta keistiqomahan bagi kita semuanya untuk menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah. Dan sesungguhnya perjalanan kehidupan Rasulullah Allah abadikan di dalam Al-Quran, selain dihadirkan pula dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa mendapati bahwa Rasulullah di antara sisi yang tidak terhingga segala kebaikan dan begitu mulianya akhlaknya, maka Rasulullah tidak pernah menghina seseorang pun. Disampaikan bahwa dengan mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepribadian Muslim yang cinta rendah hati, maka sangat jauh daripada menghina orang dan mengejeknya. Dikarenakan di dalam ajaran Al-Quran yang telah menanamkan padanya cinta pada sifat rendah hati dan jauh dari kesombongan, dan di waktu yang sama melarang menghina apalagi merendahkannya. Sebagaimana kita bisa mendapati di dalam surah Al-Hujurat yang dikatakan juga surah etika, dikarenakan Bapak dan Ibu bisa kita perhatikan dan kita bisa pelajari secara sama bahwa bagaimana di dalam surah Al-Hujurat ini Allah mengajarkan kepada kita semuanya etika kepada Allah, etika kepada Rasulullah, dan etika kita kepada sesama. Di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada wanita
yang mengolok-olok itu. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka inilah Bapak dan Ibu yang kalau misalnya kita perhatikan secara seksama, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita ikuti dengan kita percaya kepada setiap ayat-ayat yang difirmankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kini telah terhadirkan kepada kita semuanya. Maka betapa sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan di dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan melarang untuk menghina, memperolok-olok, ataupun membuli seseorang, apalagi mencaci makinya, maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah mengikutkan setelah ayat-ayat yang secara rinci menjelaskan hal tersebut. Bagaimana Allah menyampaikan, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maka sesungguhnya ketika kita mencela orang lain, maka sesungguhnya ketika seseorang itu tidak menanggapi atas apa yang telah kita lakukan kepadanya, maka sesungguhnya pencelaan itu akan hadir kepada diri kita sendiri. Dan hal inilah Bapak dan Ibu yang kita ingat bahwa bagaimana para leluhur kita dulu menyampaikan segala sesuatu pesan-pesan akhlak dan kemuliaan ini dengan simbol-simbol, termasuk simbol-simbol yang dihadirkan di dalam diri kita sendiri. Betapa sesungguhnya ketika kita menunjuk itu, telunjuk kita mengarah kepada orang lain, sementara 4 jari lainnya mengarah kepada diri kita sendiri. Maka kita berhati-hati dalam hal ini, apalagi kalau seandainya kita terhantarkan kepada perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang menghina, mencela, dan mencaci maki orang lain. Boleh jadi sesungguhnya orang yang kita caci maki itu jauh lebih baik daripada kita. Dan bukankah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semuanya bahwa apabila tidak ada sesuatu yang baik yang bisa kita keluarkan, maka diam itu adalah lebih baik. Maka sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa menghina seseorang adalah akhlak yang buruk sekali. Maka Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, cukup kejahatan bagi seseorang apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang kita dapati pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sapaan Assalamualaikum yang kita sampaikan pada setiap hari mengawali acara ngaji bareng online ini adalah merupakan menjadi bagian warna daripada kehidupan kita semuanya. Ucapan salam bukan hanya semata-mata lisan atau pemantat saja, tetapi ucapan-ucapan yang bermakna dikarenakan kita menyadari bahwa di dalam ucapan Assalamualaikum itu sendiri adalah terdapat ekspresi cinta hakiki antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan kelompok lainnya. Dikarenakan kita menyadari bahwa di dalam ucapan salam itu terdapat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat-malaikat pun akan mengaminkan ketika terdapat kebaikan dalam doa-doa itu dan akan dikembalikan pula doa itu kepada diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan mari bersama-sama kita di pagi hari ini Bapak dan Ibu kembali mengantarkan terima kasih tidak terhingga kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati kita menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula Bapak dan Ibu di tengah hari-hari bulan Ramadan ini terus berjalan dan berlalu dan hanya masih menyisakan sedikit hari lagi bagi kita semuanya.
Dan betapa sesungguhnya kalau saat kita merenungkan Bapak dan Ibu, bagaimana kita menjalani ibadah puasa tahun ini. Apakah kita sudah merasa ada peningkatan yang signifikan di dalamnya? Ataukah kita masih merasa biasa-biasa saja? Maka kalau seandainya Bapak dan Ibu di pagi hari ini, terutama ketika kita merenung, bahwa ternyata belum optimal kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan bagi kita semuanya. Boleh jadi Bapak dan Ibu sepanjang hari, sampai dengan hari ke-19 dan 18 hari yang telah kita lalui, masih lebih dominan nuansa keduniawian di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini. Mungkin lebih banyak kita melihat dari kebahagiaan ketika kita mendapati hidangan yang luar biasa kelezatannya, atau boleh jadi masih banyak tersedot waktu kita untuk perjumpaan-perjumpaan, reuni-reuni. Boleh jadi Bapak dan Ibu sekalian, banyak hal-hal lain yang tanpa kita sadari sesungguhnya masih kental nuansa duniawinya di dalam kegiatan-kegiatan itu sendiri. Maka terutama Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita mempelajari bahwa bagaimana para ulama memaknai dan menyikapi keberadaan Ramadan ini, sebagaimana dari apa yang saya dengar, bahwa bagaimana Imam Al-Ghazali misalnya, ataupun ulama-ulama lainnya, dan bahkan kegiatan menulis ilmu pun mereka tinggalkan pada bulan Ramadan ini. Mereka memfokuskan di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan berupaya menyelami dan mentadaburi pesan-pesan apa yang terdapat di dalamnya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengisi hari ini dan hari-hari ke depan dengan lebih fokus lagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan mari bersama-sama saya ingin mengajak kepada diri saya dan kita semuanya, kita susun skala prioritas kita, mana yang lebih kita utamakan di dalam hari-hari yang kita jalani sekarang ini. Dari begitu banyaknya kegiatan-kegiatan itu, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang baik. Namun di antara kegiatan-kegiatan yang baik itu, mari bersama-sama kita menelisik mana perbuatan baik yang lebih kita utamakan untuk mengisi hari-hari yang sudah semakin pendek ini untuk kita menjalani keberkahan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Al-Quran benar-benar turun kepada kita semuanya. Nuzul Al-Quran itu di dalam dada kita semuanya. Dan kemudian lahir dan terekspresikan dari sikap dan perbuatan kita semuanya. Dan semoga Lailatul Qadar yang Allah janjikan itu, ketika Allah melipat gandakan seluruh ganjaran dari amal kebaikan yang telah kita lakukan, dan pada hakikatnya sesungguhnya apa yang dimaksudkan ini adalah merupakan hidayah. Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, maka sesungguhnya kualitas kehidupan kita akan meningkat lebih tinggi tidak terhingga dari apa yang telah kita jalani selama ini. Maka mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Maka dalam suasana keberkahan inilah Bapak dan Ibu, bersama-sama kita di pagi hari ini, kita menghadirkan doa yang istimewa pula, terindah dan terbaik pula, yang kita hantarkan untuk ayah dan ibu kita. Dan sejatinya Bapak dan Ibu, kecintaan kita kepada ayah dan ibu kita, sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum, bahwa kalau seandainya kita berbuat baik, maka sesungguhnya hakikat kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan kemudian ketika Rasulullah pun menyampaikan ridallahu fi ridahul walidain, maka sesungguhnya ridho Allah itu tergantung kepada keridhoan kedua orang tuanya. Maka bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita menghantarkan segala kebaikan dan segala harapan serta perbuatan-perbuatan doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dianugerahkan kepada ayah dan ibu kita. Semoga dengan cara demikian Allah pun akan meridhoi kita semuanya. Bersama-sama kita mendoakan kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Cukuplah kesusahan dan penderitaan yang mereka alami di dalam kehidupannya, di dalam mereka melahirkan, membesarkan, memelihara, dan mendidik kita semuanya. Semoga tiada lagi kedukaan yang mereka hadapi, kesusahan dan kesulitan yang mereka hadapi di alam kuburnya. Melainkan Allah hadirkan kebahagiaan tiada tara, Allah hadirkan bagian daripada jannah-jannah itu untuk menjadi kebahagiaan tiada tara bagi ayah dan ibu kita di alam kuburnya. Semoga Allah terima seluruh amalnya dan kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa ayah dan ibu kita adalah ayah dan ibu terbaik. Kita bisa membaca dan kita mengenal nama-nama di seputar kita. Dan kita belajar nama-nama anggota tubuh kita diawali dari ayah dan ibu kita. Tidak akan mungkin kita terhantarkan pada tahapan kehidupan kita sekarang ini kalau tidak ada sidik jari mereka begitu keras dan kencangnya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dan bahkan di dalam setiap aliran darah kita terdapat darah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran berlipat ganda bagi mereka, mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Dan begitu juga kepada Bapak dan Ibu yang bahagia sekali, Allah masih berikan kesempatan dengan kehadiran ayah dan ibu atau salah satu di antaranya di kehidupan Bapak dan Ibu. Semoga kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan menjadi putra-putri yang terbaik, soleh dan soleha. Menjadikan mereka sebagai prioritas utama kita. Menjadikan kehidupan ini kita berikan yang terbaik, penuh kasih sayang kepada mereka. Dan semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya, wa anfusakum wa ahlikum naro. Allah memerintahkan kepada kita untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka itu. Dan bagaimana Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu tidak ringan tugas dan tanggung jawab kita bagi suami terhadap istri dan anak-anaknya, ataupun bagi istri terhadap suami dan anak-anaknya, kepada saudara dan kerabatnya, kepada tetangga-tetangga, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di dalam kehidupan ini. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah di tengah kita menyadari bahwa tidak ringan sesungguhnya tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kita semuanya. Maka tiada lain kita memohon dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga diri kita, menjaga istri atau suami kita, dan anak dan keturunan kita semuanya. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Semoga kita diberikan kesabaran dan kekuatan Bapak dan Ibu. Boleh jadi sekarang ini putra dan putri kita tidaklah merupakan anak-anak kecil ataupun remaja lagi. Boleh jadi telah tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa pada saat ini. Dan boleh jadi mereka sudah demikian kuatnya, mereka begitu suksesnya, sementara kita semakin tua dan semakin lemah pula. Maka tiada lain Bapak dan Ibu, di tengah semakin terbatasnya kesempatan dan peluang yang bisa kita lakukan, tidak lagi seperti halnya ketika kita bisa melakukan ketika mereka masih kecil dahulu. Maka kita serahkan dan pasrahkan kepada Allah. Kita panjatkan doa dalam kesendirian kita, di tengah malam, dalam tahajud kita. Betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki, termasuk diberikan petunjuk kepada orang-orang yang kita cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya bukan pada posisimu untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah, meskipun itu kepada orang yang engkau cintai. Tetapi hanya Allah lah yang akan memberikan petunjuk atau hidayah itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka mudah-mudahan kita, suami atau istri dan anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, semuanya kaum muslimin dan muslimat menjadi bagian dari orang-orang yang Allah akan memberikan hidayah dan hikmahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama pula kita merajut tali silaturahim di dalam forum ini. Bapak dan Ibu, setiap pagi kita berupaya melaksanakan atas apa yang telah dititahkan bagi kita semuanya,
Bagaimana Allah menyampaikan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah menyampaikan kepada kita semuanya, sesungguhnya persaudaraan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ditentukan oleh ukuran biologisnya, bukan ditentukan oleh ideologisnya, bukan diukur secara geografisnya, bukan diukur dari sukunya. Tetapi yang Allah sampaikan, persaudaraan hakiki itu adalah ketika kita menggunakan platform yang sama, ketika kita melalui jalan yang sama, yaitu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana Allah menyampaikan bahwa sesama orang beriman, Allah menyampaikan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, maka islahkanlah, maka tingkatkanlah, maka perbaikilah hubungan antara sesama kita semuanya. Dan Allah menyampaikan wattaqullah, dan bertakwalah kita kepada Allah. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang melakukan hal yang demikian, Allah akan melimpahkan rahmat-Nya. Maka sebagai cara pula kita, Bapak Ibu sekalian, kita menyampaikan doa satu sama lain, terutama kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, atau boleh jadi kita sendiri, dikarenakan pada hakikatnya Allah menyampaikan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa hakikatnya kita setiap saat itu berada dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ujian berupa musibah, kedukaan, kesedihan, ataukah ujian berupa anugerah sesungguhnya. Maka tidak ada perjalanan kehidupan ini, melainkan Allah menginginkan, ingin menarik dari kita bagaimana cara penyikapan terbaik yang bisa kita berikan dalam setiap satuan waktu yang kita lalui itu. Maka mudah-mudahan ketika musibah dihadirkan Allah, yang secara emosional boleh jadi mengantarkan rasa duka, kegalauan yang mendalam, maka semoga Allah hadirkan kesabaran bagi kita semuanya. Dan begitu juga ketika kita bersuka cita atas nikmat yang telah Allah berikan, mudah-mudahan kita tidak tercerabut dari akar dan keimanan kita, merasa bahwa semuanya itu seakan-akan merupakan hasil dan upaya kita sendiri. Maka kita kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghantarkan rasa syukur yang sangat mendalam. Seraya berharap semoga dengan rasa syukur itulah kemudian Allah akan membukakan kemudahan bagi kita semuanya untuk merasakan syukur-syukur yang lain di dalam kehidupan ini. Nah, pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk saudara kita, sahabat kita, Bapak Rudi Rajab, yang kemarin beliau jatuh sakit ketika kita bersama-sama melaksanakan tadarus kemarin sehingga harus dibawa ke UGD. Namun alhamdulillah saya sudah mendapatkan berita dari saudara-saudara tercinta beliau bahwa beliau telah diizinkan untuk pulang kembali, namun beliau harus menjalani istirahat dan selama 1 minggu disarankan dokter untuk tidak ikut dulu di dalam forum Zoom ataupun menggunakan media-media elektronik yang terlalu banyak. Maka mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang prima kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah tetap memayungi beliau dengan rahmat, dengan hidayah serta ridhonya sebanyak-banyaknya bagi Pak Rudi, dan semoga ketika beliau menjalani penuh keikhlasan, semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang tidak terinformasikan dalam hal ini, boleh jadi ada di antara keluarga kita, sahabat kita, sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, dan ketika kita mengusung doa secara bersama-sama seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita minta, dan semoga melalui ujian sakit ataupun ujian kehidupan lainnya ini, Allah gugur dan lunturkan segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Dan kemudian dalam forum ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali memohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan ini untuk adik saya yang paling kecil, bungsu, Faridah Thoib, yang selalu menemani kita di dalam acara ngaji ini. Beliau selalu menghadirkan keceriaan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kami sekeluarga, dengan candanya, dengan kesabarannya, dengan kesantunannya. Beliau berusia 56 tahun saat ini. Dan alhamdulillah Allah berikan kesabaran kepada beliau untuk terus mendampingi suaminya yang selama bertahun-tahun, sudah mungkin ada 3 tahun, 4 tahun terakhir ini, setiap minggu itu 2 kali harus melaksanakan cuci darah. Namun alhamdulillah Allah hadirkan kesabaran dan bahkan kebahagiaan di dalam kehidupan keluarganya. Nah, semoga dengan doa dan Bapak Ibu sekalian akan semakin bukakan pintu rahmat, barokah dan ridho Allah kepada Adinda Faridah. Dan semoga kebahagiaan dalam ketakwaan kepada Allah menjadi
ciri utamanya di dalam kehidupannya, dan semoga putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Dan semoga suaminya, Adinda Odi, diberikan terus kesabaran setelah selama bertahun-tahun ini harus mengalami cuci darah itu. Tidak ringan sesungguhnya Bapak dan Ibu kalau saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh seseorang yang harus menjalani cuci darah ini. Paling sedikit Bapak dan Ibu 3 jam harus dilalui di dalam proses cuci darah itu. Dan bisa dibayangkan selama 3 jam, dan ketika hal ini harus dilaksanakan bertahun-tahun, hanya atas izin rahmat Allah lah yang menghadirkan kebahagiaan dan keceriaan meskipun harus menjalani kehidupan seperti ini. Atas doa Bapak dan Ibu, semoga Allah bukakan pintu rahmat seluas-luasnya bagi Bapak dan Ibu dan sekeluarga, dan juga kepada saudara kita yang tengah menderita sakit ataupun menjalani ujian dalam kehidupan ini. Dan sama-sama kita bersyukur pula bahwa jemaah umroh kita, Ibu Oom, Ustadz Tasrim, bahagia sudah kembali lagi ke tanah air kita. Semoga ibadah umroh yang mereka laksanakan menjadi ibadah umroh yang diterima, mendapatkan berkah, menjadi umroh yang mabrur, dan semoga semakin meningkat pula kualitas keimanan dan ketakwaan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga doa-doa yang mereka sampaikan di sana, dan saya yakin bahwa mereka pun mendoakan kita semuanya, semoga menjadi doa-doa yang diijabahkan Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita insya Allah akan membaca ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-26 dari surah Yunus, surah ke-10. Insya Allah luar biasa sekali Allah menyajikan bagi kita semuanya melalui pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan itu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing. Mari sepenuh hati kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. 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 Kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh. Kama'in
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.